Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah berkumpul pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, saudara puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada raden kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan tema budaya positif. Ini merupakan bagian dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 9 yang kebetulan di sekolah kita salah satu gurunya yaitu Ibu Raden Hasnah menjadi CGP angkatan 9. Baiklah, langsung saja kita simak bersama presentasi dari Ibu Nurani. Pada Ibu Nurani kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator yang sudah mengizinkan saya untuk berbicara di depan. Kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan sejawat, Ibu Bapak Guru yang saya banggakan dan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas tugas dari aksi nyata dari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah kita. Perkenalkan sudah kenal semua ya. Perkenalkan nama saya Nurani. Sini di mana budaya adalah cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun menurun. Begitu pula dengan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah di sini yaitu merupakan nilai-nilai yang ada di sekolah dengan tujuan di sini nilai kebaikan. Nilai kebaikannya seperti apa? Nanti kita bahas bersama. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara sangat mengungkapkan bahwa murid itu tabula rasa. Artinya bukan kertas kosong. Saya juga baru tahu sekarang bahwa dulu saya beranggapan bahwa murid itu adalah kertas kosong. Jadi dibentuk oleh kita bagaimana? Ternyata salah. Murid itu bukan kertas kosong, cuma kertas yang ada kayak titik-titik gitu. Jadi kita hanya tinggal menebalkannya saja. Di mana murid itu mempunyai yang terlahir dengan bakat masing-masing dan keunikan masing-masing. Apakah kita bisa melakukan itu semua? Tentu saja tidak. Karena kita di sini tugas kita yaitu menuntut, bukan membentuk, tapi menuntut murid tersebut dengan bakat dan minat yang ada pada murid tersebut. Kemudian kita juga sebagai guru, guru itu ibarat petani dan murid itu ibarat biji jagung, benih jagung. Jadi di sini sebaik apapun benih jagung, tapi kalau kita sebagai petani tidak mengelolanya dengan baik, maka hasilnya pun tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi bila biji jagung itu jelek kualitasnya atau apa, tapi kalau kita benar-benar memaksimalkan usaha kita sebagai petani mengelolanya dengan benar, maka insya Allah hasilnya pun akan maksimal. Seperti itu. Kemudian kita menuntut murid itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu di lingkungan sekitar kita, dengan tidak merubah kebiasaan atau adat istiadat yang ada di sekeliling daerah kita. Kemudian kodrat zaman yaitu disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang, yaitu dengan canggihnya teknologi IT. Dan sekarang juga dalam pembelajaran di sekolah itu harus diusahakan dan berpihak pada murid. Artinya berpihak pada murid di sini kita tidak bisa lagi memaksakan metode pembelajaran kita kepada murid.
tapi kita memberikan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat murid. Artinya gini, tidak semua siswa keinginannya sama. Kita menyampaikan pembelajaran dengan ceramah. Tidak semua murid menyukai metode ceramah. Ada semua murid yang ada beberapa murid misalkan menyukainya dengan puisi gitu kan, terus dengan lagu-lagu, dengan kartun seperti itu. Selanjutnya, perubahan paradigma yang selanjutnya itu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka serta bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini yaitu kontrol guru dalam menghadapi murid seperti apa. Di sini ilusinya. Ilusi kontrol murid, guru mengontrol murid seperti apa? Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini banyak murid yang melakukan kesalahan. Tidak sedikit setelah murid melakukan kesalahan itu akan menjadi minder atau merasa tidak diterima karena pernah melakukan kesalahan. Tapi dengan pembelajaran ini, murid merasa bersalah, tapi dia mau memperbaiki diri dan mengubah karakternya ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma yang dahulu mungkin kita kenal dengan stimulus respon. Nah, sekarang berubah menjadi teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol di sini? Kalau dulu stimulus respon itu intinya tentang realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu sama. Tapi secara perubahan zaman, perubahan waktu, maka kita menyadari realitas bahwa kebutuhan kita itu berbeda, tidak sama. Yang kedua, sangat kita genggam erat-erat ya. Misalkan di dalam ini kita menyimpan barang berharga yang dititipkan pada kita. Kita genggam erat. Kemudian ada rekan kita atau siapa yang menggoda kita, buka dong, buka, gitu kan? Nah, sebenarnya bisa tidak kita membuka ini, walaupun memaksa dengan godaan, dengan rayuan apapun. Tapi kalau kita mengontrol diri sendiri, kalau kita tidak mau buka, tidak akan membuka sebab apapun. Jadi yang mau membuka kepala tangan kita itu adalah kita sendiri, mau dibuka atau tidak. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini biasa sering terjadi ya. Kalau misalkan si anak menurut wae nilai kebajikan universal, nilai yang kita sepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, karena kita sudah mengikuti itu tentang profil pelajar Pancasila, mungkin semuanya juga sudah tahu nilai apa yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Di sini ada pun nilai kebajikan dari sikap murid atau toleransi. Yang pertama, rasa hormat yang harus ditanamkan pada murid. Kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada lagi nilai kebajikan yaitu berdasarkan 9 pilar karakter. Itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Pemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, kerja keras. Kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik,
rendah hati, toleransi, dan kedamaian kesatuan. Di sini. Tadi adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik atau eksternal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Di sini adalah motivasi anak bersikap disiplin mandiri karena ada motivasi dari eksternal ini. Jadi mereka disiplin karena mereka takut. Takut apa? Takut kena hukuman, kena sanksi. Itu adalah motivasi dari luar. Sama dengan ingin mendapatkan imbalan. Kalau kita berbuat baik, kalau kita prestasinya meningkat, pasti akan mendapat imbalan. Itu adalah motivasi eksternal. Tapi di sini yang muncul adalah motivasi internal yang diharapkan dengan tujuan positif, disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Dan selanjutnya di sini ada sebuah kasus. Contohnya gini, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan. Selain itu tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikap keras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling kelas karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan perlakuan Pak Lukman terhadap Sabrina? Kemudian kenapa? Kalau tidak setuju apa? Kalau setuju apa? Ada yang mau? Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang pertama terhadap tindakan Pak Lukman terhadap Sabrina yang salah memakai warna sepatu. Seharusnya menurut tata tertib warnanya sepatu hitam ya. Sabrina memakai sepatu coklat dan Pak Lukman tetap menindak Sabrina. Menurut saya itu kurang tepat karena satu, pelanggaran itu pertama tidak sengaja. Jadi guru di sini harus melihat dulu latar belakang pelanggaran itu terjadi. Apakah itu disengaja atau tidak? Nah, itu harus jadi bahan pertimbangan untuk guru. Kedua, apakah anak tersebut sering melakukan pelanggaran tersebut atau tidak? Nah, itu harus juga jadi pertimbangan guru, harus merupakan satu kebijaksanaan untuk guru dalam menindak murid. Dan yang ketiga, apakah tindakan yang akan kita lakukan itu membuat dia menjadi disiplin atau malah menjadi membangkang? Nah, jadi kemanfaatan tindakan hukuman itu harus dilihat juga oleh sang guru itu terhadap yang bersangkutan, terhadap si pelanggar. Jangan sampai gini, kita menerapkan satu peraturan dengan ketat,
Malah efeknya bukan dia malah menjadi disiplin dengan motivasi intrinsik tadi, motivasi dari dalam, justru dia melaksanakan disiplinnya itu merasa terpaksa, dan akhirnya dia suatu saat karena merasa terpaksa itu di dalam dirinya, akhirnya dia suatu saat akan memberontak dan malah makin menjadi tidak disiplin karena dia merasa dendam untuk melaksanakan disiplin tersebut. Nah itu Bu pendapat dari saya terhadap tindakan Pak Lukman. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elis ya, sangat tepat sekali penjelasannya, sangat rinci dan tepat. Kemudian yang kedua, setuju ya semua ya. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Lukman terhadap Sabrina itu sebagai hukuman atau konsekuensi? Menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Lukman tersebut itu adalah sebuah hukuman ya, karena tadi seperti sudah disampaikan oleh Bu Elis bahwa ini adalah kesalahan yang tidak disengaja gitu. Jadi anak tersebut memang tidak berniat, tapi karena dia kesiangan sehingga salah memakai sepatu. Dan sebetulnya Sabrina juga sudah mengemukakan kan alasannya, tetapi Pak Lukman itu tetap bersikukuh dengan aturan yang harus dipatuhi oleh siswa. Nah, jadi di sana tidak ada mediasi gitu ya. Jadi tidak diberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahannya dulu gitu, tapi langsung diberi hukuman yang tadi harus buka alas kakinya itu kan. Nah, dan menurut saya itu adalah sebuah hukuman, bukan sebuah konsekuensi. Terima kasih Punya. Dari sampai sini bisa dipahami ya, baik antara hukuman dan konsekuensi. Iya. Tadi ada di sana sekilas tentang hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman itu terjadi atau bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, baik dengan cara verbal maupun fisik. Ya, seperti tadi kan Pak Lukman, dia tidak merencanakan akan menghukum seperti itu, tapi dia spontan disuruh copot sepatu. Nah, kalau konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Seperti halnya kita sudah mengembangkannya konsekuensi itu dengan setiap tahun ajaran baru kita membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas kan dibuat oleh kita, oleh murid dan kita, kemudian disetujui. Nah, apabila kesepakatan kelas dilanggar, maka itu otomatis sudah tahu konsekuensinya karena sudah disepakati bersama-sama. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen Baruka. Di sini restitusi itu ada 3 langkah ya. Yang pertama mengidentitas diri. Yang pertama adalah identitas gagal. Sebut identitas gagal itu dengan menggunakan hukuman. Contohnya begitu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sudah pasti ya Bu ya. Kalau hukuman itu pasti menyakitkan. Nah, kalau identitas sukses, disiplin menurut sekarang yaitu konsekuensi dan berdasarkan konsekuensi. Kalau misalkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, sudah pasti itu, tapi belum tentu menyakitkan. Begitu juga dengan restitusi. Restitusi ini adalah membuat atau memberikan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid. Kalau hukuman itu tidak nyaman untuk murid. Yang ketiga, di sana murid adalah korban. Seterusnya, terus si murid itu sendiri akan merasa tersakiti. Terus perilaku pasif, agresif itu semakin meningkat. Ada murid setelah diberi hukuman, murid itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, murid itu akan menjadi pendiam karena malu dihukum di depan teman-temannya. Kemudian ada lagi yang murid semakin membandel gitu kan,
Setelah diberi hukuman, murid itu malah semakin membangkang gitu kan. Kemudian ini dari hukuman, yaitu sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, ya kan? Karena murid tidak takut dihukum, jadi mereka pun kemungkinan besarnya akan terus melakukan kesalahan. Selanjutnya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah titik-titik yang harus di-titik-titik. Murid anak memberikan peraturan, membenci peraturan. Nah, kalau dengan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi pasti. Kemudian tidak nyaman untuk murid hanya dalam jangka pendek saja. Kalau hukuman bisa dalam jangka panjang. Kemudian korban bisa diabaikan betul. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman sama. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Itu adalah kalau ini pertanyaan ya untuk konsekuensi. Kalau kamu tidak bikin, konsekuensinya apa? Sudah pasti itu. Seperti terus peraturan apa yang akan kamu langgar? Kemudian mampukah kamu melakukannya tentang konsekuensi tersebut? Kemudian yang terakhir adalah akan merasa berterima kasih. Yang selanjutnya adalah murid menghormati peraturan. Nah, dengan restitusi, di sini restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Di sini murid dan anak mendapatkan penguatan. Kemudian masalahnya terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Kemudian apa yang kamu yakini? Kita bisa bertanya, apa yang kamu yakini? Kalau berbuat ini melanggar apa? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jadi di sini kita secara tidak langsung memancing si murid itu untuk misalkan bisa memberikan solusinya sendiri. Contohnya, si anak menumpahkan air minum. Si anak tahu dia itu melanggar apa? Melanggar kebersihan kelas. Terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut? Si anak kalau ini bisa ini sendiri, berarti harus dilap ya. Iya, berarti si anak bisa memecahkan masalahnya sendiri seperti itu. Yang kemudian, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini sama. Ini adalah kata-kata yang misalnya kalau hukuman, misal tenurut ya punya, awas kalau dilakukan lagi nanti kamu akan apa. Tapi kalau mereka talisnya adalah lakukan apa yang saya katakan, itu yang bisa. Tapi kalau dari sisi positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya kamu lakukan? Jadi di sini kata-katanya lebih diperhalus mungkin ya Bu ya, diperhalus. Seperti di sini ada metode paksaan, stimulus respon, dan yang sekarang teori kontrol. Mungkin Bapak Ibu bisa menyimak dulu dan bisa membedakannya ya. Bisa. Selanjutnya, nah, di sini saya meminta respon ya dari rekan-rekan semua. Di sini, apakah mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah? Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman.
Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak menjawab pertanyaan. Jadi di sini kalau konsekuensi itu kita kalau menghukum kan secara ini verbal ya atau fisik, tapi konsekuensi di sini adalah menghukum, bukan menghukum, memberikan solusi sesuai dengan apa yang telah dilanggarnya. Memberikan kesadaran. Ya, sehingga menimbulkan kesadaran pada murid itu sendiri. Ya, terima kasih Bu. Sini ada kutipan yaitu dari Al-Fiqh, yaitu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn juga, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kemarin kita pernah membahas tentang penghargaan yang akan diberikan kepada waktu rapat. Di sini kebetulan kita akan di sini kita mungkin niatnya memberi penghargaan karena kasih sayang kita ya Bu ya. Tapi tidak semua itu bisa disebutkan kasih sayang, tapi juga bisa dengan penghargaan itu berarti kita memberikan hukuman. Memberikan penghargaan itu berpengaruh pada siswa ataupun anak. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, yaitu penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi penghargaannya tidak untuk jangka panjang. Kemudian kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Yang ketiga, yaitu jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Ini penghargaan, tadi penghargaan yang efektif ya. Kalau sekarang memberikan penghargaan yang tidak efektif, yaitu suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kemudian jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan mau berusaha sekeras mungkin. Yang ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Yang terakhir, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, maka bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil ya, karena menginginkan penghargaan, karena ingin dipuji ya biasanya. Ini dengan memberikan penghargaan kita pun secara tidak langsung itu dapat merusak hubungan. Iya. Yang pertama, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Contohnya gini, peringkat ya, pemberian peringkat itu mungkin motivasi untuk peringkat 1, 2, 3 menjadi lebih. Tapi misalkan si anak itu udah pasti kan saya nggak bisa, ujung-ujungnya jadi dia nggak mau berusaha, ada pasti nilai tinggi jimat katanya gitu kan, itu menjadi seperti itu. Kemudian jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-murid tersebut hanya untuk menyenangkan gurunya.
mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Contohnya dalam pemberian tugas. Ada pengen nilai 100, pengen dipuji ku guru. Jawaban apa? Wah, yang penting nilainya bagus. Bisa aja jawabannya nyari dari Google, jadi apa? Jadi bukan pemikiran sendiri, gitu kan? Ya, karena motivasinya ya ingin mendapatkan penghargaan. Jadi motivasinya bukan ingin supaya kita lebih pintar, lebih bisa, bukan seperti itu. Selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ada murid persaingan sini, padahal misalkan saya tahu semuanya, tapi teman saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Jadi persaingan, kalau saya kasih tahu teman saya, berarti saya ada saingan. Jadi dia akan lebih ke sendiri gitu kan, menganggap yang lainnya ada saingan. Ya. Dan merupakan kecemasan untuk dirinya sendiri. Yang selanjutnya, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Seperti tadi, dan lagi pasti target. Jadi dia tidak mau berusaha gitu, seperti itu ya. Nah, menurut riset di sini, penghargaan mengurangi ketepatan seperti tadi. Riset yang pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang misalnya. Pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lainnya tidak. Hasilnya, anak-anak laki-laki yang dibayar akan membuat lebih banyak kesalahan. Riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar. Dan sebagian yang lainnya hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawaban yang benar. Nah, ini ada juga bahwa penghargaan itu menurunkan kualitas. Menurut pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan mahasiswi yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Karena menjadi motivasi ya, sehingga yang tidak mendapat penghargaan itu lebih berkembang. Ini penghargaan juga mematikan kreativitas anak tersebut. Seperti tadi, padahal anak itu berpotensi mempunyai bakat kreativitas, tapi karena melihat yang dapat penghargaan pasti dia terus, jadi mereka tidak mau mengembangkannya. Seperti itu. Selanjutnya, penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan dalam sistem ranking misalnya. Mereka yang mendapatkan ranking kedua dan akan merasa paling dihukum. Kenapa? Kenapa saya tidak yang pertama, gitu kan? Dan selanjutnya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu lama penghargaan tersebut akan terlihat sebagai hukuman. Selanjutnya, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ya, ini
motivasi dari dalam diri. Saat seorang anak belajar untuk pertama kalinya menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijat di mata dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, sesungguhnya itu adalah merupakan sebuah penghargaan untuk dirinya sendiri. Mungkin guru ya, rekan-rekan yang mengajar di kelas bawah, kita bisa memperhatikan seorang anak ya. Anak itu asalnya kan tidak bisa membaca. Setelah beberapa lama dia bisa membaca. Nah, kita bisa melihat kegembiraan yang ada di anak tersebut. Dia merasa lebih bersemangat belajar membaca. Nah, padahal dengan semangatnya dia, dengan kegembiraannya dia, itu adalah sebuah penghargaan yang tidak mereka sadari sudah mereka dapatkan. Kemudian jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak, pada saat dia merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami. Jadi kita akan menginjak ke sebuah restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Tawaran di sini berarti bukan paksaan ya. Yang selanjutnya adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Fokus pada karakter bukan tindakan. Terus fokus pada solusi serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan ini diharapkan dapat memotivasi seseorang secara internal. Keyakinan kelas ini menjadi panduan dalam berperilaku murid agar tetap menjaga budi pekerti. Kalau keyakinan kelas mungkin kita belum sampai ke sana ya. Kita baru sampai ke kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas di sini adalah yang lebih nilai-nilainya. Contohnya gini, kesepakatan kelas misalnya datang tepat waktu, datang dan berangkat, datang dan pulang tepat waktu. Nah, kalau keyakinan di sini yaitu apa nilainya? Disiplin. Terus jangan membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya adalah kebersihan, Akal kesehatan. jadi lebih apa ya? Ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan mungkin sudah masuk kesadaran. Iya, kesadaran dari diri kesadaran sendiri. dari dalam diri gitu. Misalnya kesepakatan kelas tidak mengganggu sesama teman. Keyakinannya apa? Saling menyayangi. Intinya lebih apa ya? Tidak terlalu ini gitu, lebih padat gitu. Lebih luas. Ya, seperti itu. Nah, di sini peraturannya yaitu kembalikan barang ke tempatnya. Nah, maksudnya apa dari nilai yang dituju? Disiplin. Dilarang mengganggu orang lain.
saling menghargai, saling menyayangi ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Saling menyayangi bisa. Bergantian atau menunggu giliran. Ya, disediakan antri. Dilarang merokok. Disiplin atau kesehatan. Gunakan masker. Kemudian berjalan di kelas dan koridor. Ketertiban. Di sini prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Kalau keyakinan sekolah belum ya, karena kita semuanya guru kelas, maka kita akan berusaha membuat keyakinan yang ada di kelas kita. Yang pertama yaitu curhat pendapat, peraturan yang perlu disepakati oleh kelas, gitu kan? Curhat pendapat di sini semua pendapat dari murid, gitu kan? Semua pendapat. Kemudian catat semua masukan-masukan dari murid-murid tersebut. Selanjutnya susun. Kemudian disusun ya. Setelah menerima masukan dari murid, disusun dan mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kalimatnya diganti menjadi kalimat positif. Contohnya seperti apa? Bisa. Ada lagi. Saya cinta kebersihan, ya kan? Otomatis semua. Contohnya seperti itu. Terima kasih sudah membuang sampah. Ya, terima kasih sudah membuang sampah. Kemudian tinjau kembali daftarnya. Kemudian mengulang keyakinan, persetujuan dari siswa. Ibu-ibu membuat kesepakatan kelas ditandatangani siswa tidak? Tidak. Harusnya ada peraturannya, terus ada konsekuensinya ditandatangani bersama oleh guru dan siswa. Kemudian ditempelkan ya, ditempelkan di tempat yang mudah dilihat oleh siswa. Berarti seperti dinding screen. Jadi tanda tangan siswa itu dilampir di belakang gitu, dan gimana kan siswa mau 35 Ya. Apa dilampir atau gimana? Kalau dilampir enggak, kalau menurut foto yang lain tidak harus tanda tangan, pun cap jempol juga bisa. Oh, di satu pol Ya, itu dengan kesepakatan, cuma kreativitasnya aja gitu kan. Berarti itu udah disetujui oleh semua siswa. Ini adalah contoh pembentukan. Jadi si anak dikasih not, kemudian mereka menuliskan apa yang ingin mereka sampaikan di tabung. Kemudian kita sebagai guru menyusun kembali menggunakan kata-kata yang lebih rapi lagi. Contoh seperti ini. Jadi redaksinya gitu diolah. Ya, diolah kembali. Kalau anak kan menulis dengan kata-kata mereka gitu kan. Iya. Kenapa semua itu dilakukan? Karena untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ya. Ada Bu di sini kebutuhan dasar manusia itu kalau anaknya di rumah yang kasih sayangnya terpenuhi. Jadi mereka datang ke sekolah itu benar-benar untuk belajar. Tapi kalau anaknya di rumahnya kurang kasih sayang, diabaikan, mereka datang ke sekolah kadang-kadang suka caper ya Bu ya. Ya, karena mereka mencari kasih sayangnya di sekolah seperti itu. Ya. Ini adalah lebih jelasnya seperti ini. Ditandai anak-anak. Ya. Sini menyampaikan tentang dunia berkualitas saya. Yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup saya? Kemudian, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup saya? Dan seterusnya. Ini dunia berkualitas. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya
sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi ke dalam dunia kelas mereka, kemudian memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Kemudian dalam dunia berkelas berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Tadi sempat dibahas juga tentang posisi kontrol ya, seperti Pak Lukman, posisi kontrolnya sebagai penghukum. Sebenarnya posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Di mana di sini posisi guru kontrol tindakan sebagai penghukum, karena ada guru ya sebagai penghukum. Nah tindakannya apa? Kita tidak usah menyebutkan dia apa penghukum, tidak usah, karena kita bisa melihat dari ciri-cirinya. Kalau guru penghukum itu yang pertama memarahi, nah, pasti ya, mengkritiki, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan, itu berarti penghukum. Kemudian kalau kita adalah pembuat merasa bersalah, ada guru juga yang membuat merasa bersalah. Yang pertama mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Contohnya gini, si anak melakukan pelanggaran, ayolah jangan gitu, nanti ibu ditegur sama kepala sekolah. Nah itu jadi merasa bersalah, gurunya gagal, gitu kan. Kemudian sebagai teman, yaitu pembuatan pemakluman. Kena ya, nanti mah diusahakan jangan lagi, gitu kan. Itu sebagai, jadi menganggap yang membuat pelanggaran itu atau murid itu adalah sebagai teman. Kemudian sebagai pengontrol, di sini guru hanya mencatat dan memantau saja, tanpa memberikan tindakan atau solusi. Nah, yang kelima yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer, guru akan bertanya dan membuat kesepakatan. Jadi tidak langsung ini, misalnya ada anak melanggar peraturan, kita tidak langsung apa gitu kan, tapi secara ini kita menyelidiki dulu latar belakangnya. Kenapa si anak ini sampai melakukan kesalahan? Seperti itu. Kemudian dari kata-katanya, kalau penghukum, kalau kamu tidak nurut, misalkan Bapak akan, itu adalah ciri-ciri guru penghukum. Mungkin kita semua pernah melakukan itu semua ya. Dari kelima kontrol itu kita pernah melakukan semuanya. Sifatnya ancaman mungkin ya. Iya, lebih ke ancaman, lebih ke pemaksaan, kan. Dari semua ini, dari semua posisi kontrol guru ini, yang paling ini, yang paling diharapkan yaitu posisi kontrol sebagai manajer, yang paling ideal gitu ya. Yang paling ideal di sini adalah sebagai manajer guru. Insya Allah ya kita kedepannya akan menjadi guru yang posisinya sebagai manajer. Nah, ini adalah salah satu contoh dari posisi kontrol tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba?
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari posisi kontrol seorang guru. Jadi betul ya, posisi yang paling ini untuk guru adalah kita berusaha untuk menjadi posisi seorang manajer. Artinya kita hanya bukan memancing apa ya. Jadi si anak itu sendiri dia memberikan solusinya sendiri atas kesalahan yang dia lakukan. Nah, di sini untuk seperti tadi untuk menyelesaikan masalahnya di sini kita akan menggunakan segitiga restitusi, di mana langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan seperti yang disambung tadi di posisi. Ini adalah penyelesaian masalah ketika murid melakukan pelanggaran. Kita menanyakannya. Siang, Sarah. Siap Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, Pak, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri.
Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya itulah tadi. Mau tidak mau kita harus berusaha seperti itu ya. Kalau sedang menyelesaikan anak yang melanggar keyakinan kelas. Di sini segitiga restitusi seperti tadi ya, menstabilkan. Kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Terus di sini sisi pertama menstabilkan identitas, yaitu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kemudian ini adalah kata-katanya yang menstabilkan. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan sepertinya ini. Bapak itu tidak tertarik mencari siapa yang salah di sini. Jadi anak itu kita tidak mencari si Eta salah enggak. Tapi di sini kita pure ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sebagai sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah tindakan validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan setiap tindakan. Ini adalah kata-katanya. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, seperti langkah pertama, dan ketika hal yang salah telah divalidasi atau langkah kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini adalah kata-katanya. Mungkin itu tadi ya presentasi dari saya. Mungkin di sini ada yang mau merefleksikan dari serangkaian kegiatan tadi. Ibu Dewi. Ya, makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gunur yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan saran dari tadi. Ini ada satu permasalahan yang tadi dijelaskan gitu ya, dan itu cocok sekali pernah saya terapkan kemarin itu. Jadi semua benar sekali gitu ya apa yang tadi dikemukakan. Kemarin itu saya menemukan masalah anak yang berkelahi di kelas Bu. Dua-duanya mempertahankan pendapatnya. Jadi betul sekali kita itu tidak bisa menyalahkan kepada anak dua tersebut. Siapa yang salah? Ini yang salah atau ini yang salah? Tidak bisa. Karena dua-duanya mempertahankan pendapatnya. Setelah saya telusuri, kamu berapa uang yang dipinjam oleh si temannya? 5.000. Kamu berapa? 6.000. Udah dibayar? Enggak, Pak. Jadi dua-duanya saling mempertahankan aja. Sekarang ini kata saya itu selisihnya ya. Kamu sekian, berarti kurangnya 1.000. Ya Pak, nih udah saya ganti aja 1.000. Dua-duanya saling serian Ibu. Jadi benar gitu apa yang dikemukakan tadi ya, sebagai paradigma itu harus berubah. Jadi kita jangan mencari kesalahan dari salah seorang yang bertengkar. Itu saja Bu. Saya hanya memberikan
Aplaus gitu Pak Ibu, bagus bener itu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Nanti benar ya, di sini kita tidak mencari si itu salah, tapi kita memberikan solusinya seperti apa, sehingga mereka tetap akur ya Pak ya, tidak terjadi pembakaran seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu atau orang? Sudah, oke, semuanya sudah paham ya. Nah, terima kasih perkenannya bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya hari ini. Sebelumnya terima kasih juga sudah memberikan respon yang positif ya Pak Nanya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Bu Nurani. Terus untuk Ibu Nurani alhamdulillah hari ini kita banyak mendapatkan ilmu ya, meskipun sebagian ada yang sudah kita laksanakan, tetapi ada juga yang menjadi PR bagi kita sehingga kedepannya itu bisa menjadi bahan perbaikan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, apa ada yang mau didiskusikan kembali? Sudah cukup? Oke, jika sudah cukup maka kita tutup saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.